rame banget semua Melanesia bersatu dan lain-lain. Saya ngeliat, oh ternyata di timur itu mereka sangat bangga dengan karyanya kalau pakai bahasa mereka. Inilah yang memang hadir bersama kita di sini di balik dari Tarang Indonesia. Teman-teman juga kita berikan tepuk tangan yang juga luar biasa gemuruh. Ladies and gentlemen, teman media, sambutlah dia Atta dan juga Aurel, produser kita. Silahkan kita langsung berikan kesempatan untuk bisa langsung bersama kita di sini. Teman-teman tim, kita boleh hadirkan langsung minta mikrofon, ya kan? Kita akan berikan langsung pada beliau-beliau ini. Teman-teman media, sabar, semuanya ada sabar, ya kan, tenangkan diri kita. Kalian nggak sabar kan, pengen tahu gimana sih kira-kira cerita tentang orang Indonesia ini? Ya kan, udah siap semuanya, kamera aman ya. Kemudian juga teman-teman di sini semua aman, teman-teman media sudah siap, angle-nya sudah pas. Kita boleh langsung berikan mikrofonnya mengawali press conference launching single Tarang Indonesia. Atta Halilintar mewakili semua ada di sini. Mungkin boleh menyapa teman-teman media terlebih dahulu sekali lagi untuk membuka acara kita hari ini. Boleh disapa teman media mewakili semua yang ada di sini. Silakan Atta Halilintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman sudah hadir. Tanpa adanya teman-teman media, mungkin sebuah berita atau sebuah karya tidak akan banyak terlihat. Bismillah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Silakan lanjutin. Singkat padat dan lanjutin gitu ya. Tapi benar sekali rasanya kita akan langsung lanjut lagi ngobrol. Teman-teman di sini kita hadir bersama-sama untuk mengenal sebuah karya yang sangat indah. Tapi ternyata kita boleh tarik ke depan banget. Ini terjadi ternyata atas awalnya adalah persahabatan antara Pipi dan juga Pak Benny. Seperti itu. Ini awal mula cerita dulu nih kita pada akhirnya bagaimana proyek ini bisa terjadi. Pipi mengawali, boleh cerita sedikit bagaimana awal mula Pipi bersahabat dengan Pak Benny. Pak Benny juga begitu sebaliknya sampai akhirnya melibatkan juga di sini ada Atta Halilintar. Boleh, Pi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Ya, ini awal dari sebuah perjalanan persahabatan saya dengan Mas Benny. Benar, saya sudah lama, hampir berapa ya, 15-20 tahun ya dengan beliau ya. Ya, 15 tahunan ya. Ya, 10-15 tahun. Awalnya Indonesia tuh waktu itu saya diundang bernyanyi di Morotai. Ya. Berkenalanlah dengan Pak Benny. Yang pasti waktu itu tertariknya kenapa ke Morotai mau, waktu itu kan perjalanannya nggak sebentar ya, nggak jauh. Karena indahnya Morotai dengan ceritanya. Memang setelah sampai di sana kita berdua yang waktu itu maunya cuma sebentar, akhirnya hampir 1 minggu 2 minggu. Betah. Dan yang bikin betah juga memang masyarakatnya. Selain masyarakatnya juga luar biasa, alamnya juga luar biasa. Yang juga luar biasa adalah waktu itu adalah memang beliaunya, yaitu pemerintah daerahnya waktu itu. Luar biasa. Beliau pemerintah daerahnya. Dan beliau sangat welcome dan diskusilah panjang lebar tentang bagaimana isinya Maluku, Morotai dan sebagainya. Dan yang paling menarik adalah saya diskusi dengan dia adalah dia sangat concern terhadap kreatif industri. Yes. Kan saya dulu ada di parlemen kan, di Komisi 10 tentang kreatif industri. Disitulah berkembanglah sampai hari ini. Dan saya ajalah kenal sama abang. Saya aja abang. Saya kenalin abang. Terjadilah proyek ini. Ini adalah proyek, salah satu proyek yang buat saya ini sangat bagus ya. Bukan bagus yang bagus biasa, tapi memang bagaimana mengangkat Indonesia di tengah perjalanan Indonesia yang sekarang semakin dewasa. Bentar lagi 17 Agustus. Kita bersama-sama ingin mempersembahkan sesuatu buat perjalanan Indonesia yang semakin dewasa. Luar biasa, makna yang indah sekali dari karena memang Indonesia kaya akan kekayaan alam. Betul. Itulah yang kita menyambung akhirnya. Mas Benny setuju, abang setuju, kita semua setuju. Dan ada anak muda yang asli sana Ternate, ada Carmen juga. April ya. Akhirnya
terjadilah proyek Luar biasa. ini. Wow, terus terang ini menjadi proyek yang sangat indah sekali. Pak Benny, ini bagaimana tadi Pipi sedikit cerita tentang awal mula, kemudian akhirnya terjadilah proyek ini. Dari Pak Benny sendiri adalah sosok atau tokoh dan Maluku Utara ini yang sangat peduli sekali akan kreativitas dan juga pasti. Wah, Amina, Amina. I love you. Gemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Ya, ini Torang Indonesia ini terlepas dari memang ada passion untuk melahirkan industri kreatif, tapi kita harus memulainya dari mana. Betul. Nah, kita nggak bisa loncat. Jadi Torang Indonesia ini lahir dari sebuah persahabatan. Ini anak dari perkawinan antara saya dan Mas Anang. Seru, keren. Nah, jadi cukup lama sering diskusi. Mas Anang punya passion waktu di Komisi DPR RI. Kita diskusi terus bagaimana tentang masa depan industri kreatif Indonesia. Mas Anang memandang secara Indonesia. Nah, saya waktu itu memandang secara Maluku Utara. Nah, teristimewa waktu itu kebetulan saya jadi Bupati Morotai. Nah, saya memandang yang menjadi potensi daerah yang saya pimpin. Terjadi perbincangan. Nah, di situ panjang kita ceritanya. Dan Mas Anang sering bolak-balik ke Morotai untuk membuat kegiatan-kegiatan acara yang ingin melahirkan potensi-potensi anak muda ya, seperti Safrin dan ada teman-teman lain yang bisa dilahirkan untuk bisa bertumbuh dalam industri kreatif. Tapi pada poinnya begini, saya dan istri memiliki passion, tapi kami tidak memiliki kemampuan. Nah, oleh sebab itu hasil persahabatan saya dengan Mas Anang, kita berkolaborasi di sini. Gitu loh. Jadi pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh Mas Anang dengan Mbak Santi, akhirnya lahirlah pertemuan dengan Bang Atta. Nah, di sini kalau Aurel dari kecil-kecil soalnya gitu loh. Jadi kita nggak bisa diskusi gitu. Kalau dulu Aurel kita diskusi makan apa. Jadi lahirlah dengan produk Torang Indonesia ini. Poinnya saya kepingin bagaimana Maluku Utara ini dikenal secara nasional dan dikenal secara dunia. Hari ini dunia dan nasional mengenal Maluku Utara hanya spesifik bahwa kita memiliki sumber daya mineral. Itulah. Ini bukan potensi bagi saya. Itu karena ini melahirkan efek domino yang terbatas. Tetapi ada kekayaan lain yang tidak dimiliki Maluku Utara jauh lebih besar. Jadi di mana Maluku Utara ini mempunyai yang saya boleh katakan bahwa Maluku Utara itu the land of story. Ya. Jadi tanah yang punya cerita, ceritanya banyak, budaya, sejarah. Nah, kita dari sisi budaya aja kita punya ceritanya banyak. Kesultanan kita juga banyak. Ada Kesultanan Tidore yang melahirkan Irian Barat, Irian Jaya, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo. Nah, secara budaya, secara keberagaman bahasa kita banyak. Secara adat istiadat kita banyak. Dan secara alam kita jauh bagus, sangat bagus. Nah, ini mutiara yang ditidurkan. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ini ke depan? Harus ada cerita, harus ada trigger yang bisa membangkitkan ini. Nah, kita bicara pariwisata tapi nggak ada triggernya, kita nggak bisa. Nah, saya berharap dengan kolaborasi ini, Torang Indonesia ini bisa mengantar Maluku Utara membangkitkan industri pariwisata. Menjadi 6.0 ini bisa mendapatkan kesempatan dan peluang yang besar di dalam industri pariwisata melalui industri kreatif yang secara kolektif dan masif. What a powerful message, the land of story Maluku Utara. Pada akhirnya ini bagaimana Pak Benny sangat sekali lagi sangat peduli. Tidak hanya kekayaan atau mungkin juga sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku Utara, namun juga potensi-potensi lain yang Pak Benny rasa ini luar biasa berpotensi sekali. Salah satu akhirnya kolaborasi ini tercipta. Bagaimana akhirnya kolaborasi ini dilangsungkan dan juga
akhirnya Atta Halilintar ada di sini, man behind dari Tora Indonesia, sekaligus juga produser yang memang menghandle ini semuanya sampai akhirnya hari ini bisa kita saksikan music videonya. Atta Halilintar, pertama bagaimana kira-kira boleh mungkin kita dengarkan bersama-sama di sini untuk project yang luar biasa ini. Atta melihat project ini seperti apa pada sampai akhirnya let's do it together gitu. Ya, sama seperti ceritanya Pipi, aku dikenalin waktu itu pada malam minggu sama Pak Beni sama Ibu Shirley. Terus waktu ngobrol-ngobrol, ternyata Ibu sama Bapak ini punya kecintaan sama tempat dimana dia lahir tuh begitu tinggi. Terus sebelumnya kan saya suka bikin karya-karya kalau menuju 17 Agustus itu, ayo lo bikin karya yang pas di hari raya Indonesia istilah hari 17-an, ini hari berarti buat negara kita gitu. Kita harus ngasih hadiah buat negara kita, buat tempat lahir kita. Nah, ketika saya menariknya di sini melihat ketika Bu Shirley dan Pak Beni itu responnya bilang, kami siap untuk ini, untuk mensponsori, untuk dan lain-lain gitu ya. Dari situ waktu aku baru dengar, aku belum kasih tahu idenya, terus aku bikin lagu. Belum kasih tahu idenya, aku bikin lagu. Tahu-tahu pas waktu ketemunya kedua atau lewat WA, Pak kayaknya ini bagus deh. Kalau kita bikin kayak gini. Dan aku ngeliat di sini jarang loh orang cinta sama kotanya sampai mau segitunya gitu. Jadi menurut saya itu satu nilai plus yang aku temuin, yang aku bilang, Pak, tapi kita kalau bikin kayak gini nggak murah karena kalau kita lihat di video klipnya melibatkan ratusan orang pada set syuting dan itu hampir semuanya 95% dari timur. Bayangin tuh ngumpulin ratusan orang dari timur dan itu ada syuting juga yang langsung di Maluku Utara sendiri. Jadi malah saya yang pertama kali ke Maluku Utara, saya ngelihat bagaimana indahnya Pulau Tidore, bagaimana indahnya Halmahera, Makeang gitu ya. Saya ngerasa ini Indonesia yang bener-bener, ternyata Indonesia tuh ya bukan di sini-sini aja. Kalau kita ke sana kita ngelihat, di situ saya makin cinta sama bahasa Timur, budaya dari Timur gitu ya. Makanya kemarin saya sempat iseng-iseng bikin lagu di TikTok aja, tau-tau rame tuh dari respon masyarakat Timur gitu ya. Sama ada adik-adikan saya di studio namanya Eno, rame banget semua Melanesia bersatu dan lain-lain. Saya ngeliat ternyata di timur itu mereka sangat bangga dengan karyanya kalau pakai bahasa mereka. Mungkin aku udah pernah bikin sama Bibi bahasa Jawa, terus aku udah pernah bikin sama Aurel juga bahasa Jawa, terus pernah bikin bahasa-bahasa yang ada Sumateranya dan lain-lain. Nah ini kayaknya baru banget nih kalau kita bikin bahasa timur. Apalagi di timur ini aku lihat harus ada temanya dance, karena di timur itu menurutku orangnya semua seniman. Kalau megang handphone mereka bisa tahu cara ngambil video yang bagus, foto yang bagus. Kalau mereka pegang mic, mereka tahu gimana nada yang bagus. Dan kalau mereka denger musik, mereka akan joget. Itu natural banget. Di timur itu ternyata kayak kita ngelihat siapa aja kalau di play musik mereka semua bisa joget. Jadi terpikirlah karya orang Indonesia ini dengan musiknya ada afronya, terus ada dangdutnya juga dari Susi, terus ada suaranya yang kayak Chris Brownnya Indonesia, ada Safril suaranya enak banget. Aku bilang, wah ini talent Maluku Utara. Iya, talent Maluku Utara. Dan di sini yang visi misinya yang aku tangkap adalah gimana membesarkan timurnya Maluku Utaranya dan juga talent-talent dari timur ini. Yang aku lihat mereka ini mungkin teman-teman belum pernah lihat di tempat lain. Istilahnya masih underground lah di sana. Kalau bahasa Jakselnya underground nih, musisi-musisi underground. Tapi waktu kita lihat, wah ini suaranya gak main-main. Sekali dikasih mix, kita lihat, wah ini tebelnya, tone-nya. Mungkin semoga ya, saya harap nanti dari lagu ini banyak mereka akan semakin semangat. Terus mungkin melahirkan karya-karya yang lebih hebat ke depannya. Mungkin kita bisa melihat the new Grand Fredly, the new Mike Mohede. Saya harap banget sih dari anak-anak timur ini. Nanti saya juga mau diajak, katanya ngelihat talent-talent di sana lagi. Dan Pipi sama Bunda juga udah lebih duluan bahkan ke sana. Nah ini Safril sama Karmen ini salah satu yang dari Pak Beni sama Bu Shirley dan juga dari Pak Anang sama Bu Ashanti. Jadi menurutku di sana itu berarti talentnya itu banyak banget.
Hasael itu bahkan katanya dia dari pulang sekolah kerjanya nggak ada yang kayak harus latihan banget, tapi disuruh nyanyi. Wah, ini suara orang. Wah, gokil nih orang, suaranya tenggorokannya dari apa? Maksudnya datang kemana tidur. Saya nggak tahu ini penyanyi apa bukan. Mas taruh suara. Wah, ternyata mungkin dari mimpi yang luar biasa dari Pak Benny, Pipi, Bunda, Ibu Shirley, terus nyambung ke kita juga punya. Aku sama Aurel juga senang bikin karya-karya terus, walaupun kadang-kadang memang kita harus menggali terus sampai punya karya yang terbaik gitu ya. Betul. Ya bismillah lah, semoga karya ini bisa diterima seluruh Indonesia. Amin, kita doakan. Pertama ini bisa mewakilkan masyarakat Timur dan juga Maluku Utara. Yes, pesan yang sangat indah sekali tentunya. Tapi